Selamat malam sahabat. Podcast kali ini saya Ani Ramawati bersama Bapak Agung WB mengobrol seputar agama dan budi pekerti. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam, Ani. Jadi kita masih melanjutkan topik kemarin ya, agama dan budi Ya, pekerti. benar Bapak. Ya Pak, langsung saja ke pertanyaan pertama Bapak. Ya, Oke, silakan. ya. Dengan semua chaos yang terjadi Pak, yang disebabkan beberapa oknum atas nama agama yang bersikap anarkis dan mengeluarkan kata-kata kurang terpuji, apakah negara Indonesia masih memiliki harapan untuk mencetak generasi yang berbudi pekerti yang luhur? Bagaimana menurut Bapak? Iya, ini itu saya cerita sedikit tentang keanehan bangsa Indonesia ya. Kita ini kan terdiri dari oh, beberapa puluhan pulau ya, kemudian juga terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, dan juga latar belakangnya berbeda-beda. Nah, Baik. bagi bangsa-bangsa lain, ini merupakan hal yang tidak percaya mereka bahwa bangsa Indonesia ini bisa bersatu dan bisa mendirikan negara. Dengan posisi geografi seperti ini, mereka berpikir nggak mungkin ini, nggak mungkin bisa jadi negara. Paling tidak Indonesia kalau kita lihat dari sisi geografinya, itu akan menjadi tiga negara. Menjadi Baik. tiga negara. Ya, karena terbagi atas suku, budaya, kemudian posisi Baik. pulau-pulaunya. Mereka pikir paling tidak akan menjadi tiga negara. Tetapi ternyata Indonesia menjadi satu negara. Nah, atas dasar itulah makanya saya yakin bahwa masih banyak orang yang silent, mereka diam, tetapi Ya, mereka memahami budi pekerti yang mulia di Indonesia ini. Sehingga saya sangat yakin gerakan-gerakan radikalis yang mungkin hanya segelintir kalau kita hitung dari 250 juta penduduk Indonesia, mungkin mereka ya. hanya beberapa dan beritanya dibesar-besarkan sehingga ini menjadi momok. Walaupun kita masih harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, Benar. radikalisme yang dimulai dari awal sekali, dari tingkat playgroup, dari tingkat SD kelas 1 dan segala macam, nantinya juga akan menjadi bom waktu kalau tidak kita perhatikan. Tetapi sesuai dengan pertanyaan Ani tadi, saya sangat yakin sekali bahwa kita masih banyak mempunyai orang-orang yang berbudi pekerti mulia. Baik Bapak. Dengan begitu, perlukah generasi saat ini berpikir kritis dalam memilih role model dalam beragama atau dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian bagaimana cara agar generasi muda bisa atau mampu berpikir kritis dalam arti memisahkan mana yang pemimpin yang baik atau yang mengatasnamakan agama dan bisa berorasi tanpa memikirkan tata krama seperti itu, Pak. Bagaimana menurut Ya, Bapak? ini menjadi poin yang menarik. Berpikir kritis, ini sangat menarik sekali. Dan tentunya ini akan bisa menjadi tema kita yang panjang nih. Bisa menjadi tema sendiri tentang berpikir kritis ini. Pak, satu atau dua langkah saja, Ya, ya, ya. ini Masalahnya saja. gini, masalahnya adalah kita, generasi saya, terutama Baik, kalau generasi atas saya tidak tahu. Tapi saya melihat dari generasi saya, itu ya, dari awal ya, dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah atas, tidak diajarkan untuk berpikir kritis. Tidak ada ruang untuk baik, itu. Tidak ada ruang untuk itu. Nah, kalau kita mau maju, kita harus mulai untuk berpikir kritis, dimulai dari baik. sekolah dasar. Sekolah dasar. Itu bagaimana Pak? Cara satu aja, misalnya anak-anak diajarkan untuk berpikir kritis itu yang seperti apa Pak Ya, contohnya? ya. Saya pernah menulis tentang berpikir kritis. Intinya berpikir kritis ini bukan selalu mengkritik. Tidak. Tetapi kita Baik, baik, mengembangkan wawasan dari cakrawala yang ada. Contoh mudahnya gini. baik. Contohnya, benarkah Tuhan itu ada? Ini berpikir kritis. Ini bukan mendebat Tuhan itu ada atau tidak. Tetapi kita mencoba untuk Benar. berpikir kritis.
Benarkah Benar, Pak. Tuhan itu Tapi ada? kenapa? Iya, tapi ketika seorang anak bertanya seperti itu kan biasanya nih tidak boleh dan itu dianggap mengengkang atau tidak percaya, mengengkang seperti itu, Pak. Ya, ini paradigma yang mesti harus dirubah di orang-orang tua kita, dan semoga lewat generasi sekarang, di orang-orang tua yang muda ini yang mempunyai anak, mereka menyediakan ruang untuk berpikir kritis anak-anaknya. Jadi Begitu juga, pertanyaan-pertanyaan, ya pertanyaan-pertanyaan di dalam agama itu bukan tidak boleh dipertanyakan, boleh saja. Untuk apa? ya, Untuk mengembangkan wawasan kita, bukan untuk mendebat agama, bukan. Bukan untuk tidak ya. percaya kepada agama, bukan juga. Tetapi untuk mengembangkan wawasan kita. Nah, itu bagaimana seharusnya orang tua bersikap. Misalnya saya sebagai anak, ayah, Tuhan itu ada atau tidak? Itu bagaimana seharusnya orang tua menyikapinya, Bapak? Menurut versi Bapak. Ya, kalau saya akan mengajak anak yang bertanya seperti itu, mendampinginya dalam Baik, pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi tidak baik, stop, kamu tidak boleh bertanya seperti itu. Tapi kemudian coba kita ajak. Kalau menurut kamu ada atau tidak? Kalau ada seperti apa? Kalau tidak seperti apa? Jadi mereka akan baik, berkembang pemikirannya. Bang. Baik, Pak. Termasuk juga dalam memilih agama mungkin, Pak. Ya, Seorang anak kan, untuk apa agama diciptakan? Saya seperti itu. Untuk apa saya berkeyakinan Islam? Mungkin seperti itu. ya, Karena itu ya, pertanyaan saya sendiri. Menurut ya. Bapak seperti apa? Ya. Kalau saya, Bisa, Pak. anak itu harus diberi kebebasan untuk memilih Baik, agamanya sendiri. Orang tua baik, mendampingi. Oh, semua agama baik, silakan semuanya pelajari. Nanti kalau sudah waktunya, kemudian dia memilih agamanya sendiri, silakan saja. Itu adalah hak pilihnya kok. Dan kita sebagai orang tua tidak harus memaksakan. Kalau baik, saya sebagai orang tua Islam, anak saya harus Islam, nggak harus seperti itu. Mereka punya hak pilih. Setelah mereka bisa berpikir, mereka bisa memilah-milah dan menentukan jalannya sendiri. Silakan. baik. Itu tidak Bapak berbicara seperti pada anak ketika usia berapa, Pak? Misalnya anak bertanya itu, misalnya waktu SD, apakah Bapak juga memberikan wawasan saat usianya SD seperti itu? Ya, kita jangan memaksakan anak, biarkan dia Baik, sampai bertanya dengan sendirinya. Jadi baik, ada baik. ada yang dia SD baru bertanya, SMP baru bertanya, SMA baru bertanya. Jadi kita tidak memaksakan mereka, biarkan mereka bertanya dengan sendirinya. Karena pertanyaan itu akan muncul sesuai dengan tingkat evolusi si anak itu. Baik, baik. Bapak, tanpa terasa sudah 10 menit diskusi ini. Saya harus tutup, Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima Ternyata kasih sahabat. cepat sekali. Kenapa Bapak? Ternyata cepat sekali. Iya, baik Besok Bapak. Saya akan menyimpan lain pertanyaan untuk lain episode pasti akan kita sambung dengan baik, yang lebih seru lagi. baik Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih sahabat. Tidak terasa 10 menit ini singkat sekali. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan podcast ini bersama Bapak Agung WB dan saya Ani Rahmawati. Kita akan kembali lagi dengan tema seru dan menarik lainnya. Baik Bapak, selamat malam. Terima Selamat malam sahabat. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak.